9 dari 11 jenazah korban tabrakan antara kereta api dengan minibus di Lumajang, Jawa Timur telah dijemput dan dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Selain itu, 4 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Bayangkara. Setelah 11 korban tewas kecelakaan antara kereta api dan minibus di Lumajang, Jawa Timur berhasil diidentifikasi, satu persatu jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka masing-masing di Surabaya. 9 dari 11 korban tewas telah dijemput pihak keluarga. Sementara 2 korban lainnya atas nama Gatot Hari Cahyono dan Sri Rahayu masih belum dijemput pihak keluarga. Menurut salah satu anak korban, sebelumnya ibunya bersama belasan rekan sesama alumni sekolah tengah berlibur di Banyuwangi. Namun saat dalam perjalanan pulang, kendaraan minibus yang mereka tumpangi terlibat tabrakan dengan kereta api Probowangi. Ini katanya itu reuni sekolah. Acara reuni di mana, Mas? Di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Iya. Berwisata atau gimana dia? Berwisata. Berwisata ya. Berangkat kapan? Berangkatnya kalau nggak salah Sabtu ya. Itu bermalam di Banyuwangi ya? Iya. Terus informasi terjadinya kecelakaan ini diperoleh dari mana, dari keluarga? Dari tetangga. Tetangga. Iya, dikasih tahu kan salah satu tetangga juga kan ada yang dirawat juga di sini, salah satu korban juga. Dan untuk keluarga dari tetangga ngabarin saya, terus saya cari info, ternyata benar, saya langsung menuju ke sini. Sementara itu, 4 korban luka hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda, yakni di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto serta Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apakah hingga petang ini semua jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Wawan Sugiarto dari Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Ya, Wawan, apakah saat ini semua jenazah sudah dibawa oleh keluarga dan berapa banyak korban luka yang masih mendapatkan perawatan di sana, Wawan? Bisa, Wan Andrew serta pemirsa TV One, update terbaru hingga sore ini, total dari 11 korban meninggal dunia sudah diambil keluarga untuk segera dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Sementara 2 dari 4 korban yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haryoto dan Rumah Sakit Bayangkara juga telah dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Dirujuknya kedua korban atas nama Alena, yakni bocah berusia 7 tahun, di mana neneknya juga ikut dari korban meninggal dunia atas nama Ibu Sri Rahayu, serta Bapak Warsito. Ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo karena permintaan keluarga. Dengan demikian, dari total 4, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, 1 atas nama Ibu Ardika, karena saat ini akan menjalani proses operasi untuk mengeluarkan darah yang masih di bagian paru-paru. Sementara untuk supir atas nama Bayu Trinanto saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Bisa. Kondisi di TKP sehingga bisa terjadi kecelakaan antara minibus dan juga kereta ini, Wawan. Wawan, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi di TKP. Apakah memang gelap, tidak ada penerangan sama sekali di mana minibus bisa bertabrakan dengan kereta ini, Wawan? Ya, tadi malam saya sempat mendatangi lokasi. Memang di lokasi untuk palang pintu juga tidak ada maupun berjaga, dan lampu penerangan yang menggunakan solar cell ini ternyata juga sudah lama tidak berfungsi. Masyarakat juga menyampaikan bahwa jalur itu memang cukup gelap. Meskipun selama ini merupakan jalur alternatif tercepat antara masyarakat Tumbung, Kecamatan Randuakung dan Kelaka. Dan seperti yang disampaikan oleh keluarga korban, bahwa korban yang tadi malam bersama rombongannya ini perjalanan pulang dari Banyuwangi menuju Surabaya melalui jalur tersebut menggunakan aplikasi Google Maps.
Sedangkan jalur utama semalam sebenarnya sudah ada, yakni melalui jalur Desa Kudus menuju Kelakah, Ranoyoso hingga Probolinggo. Andrew. Apakah di sana cukup sering terjadi peristiwa kecelakaan? Sebelumnya Wawan, apakah pernah juga ada peristiwa serupa? Ya, beberapa tahun yang lalu juga terjadi kecelakaan yang sama di mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Penyebabnya sama. Mungkin untuk para pengemudi tidak mengetahui jika jalur itu merupakan perlintasan tanpa palang pintu. Jadi pada saat mereka melintas tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, meskipun di lokasi juga sudah dipasang rambu, akhirnya insiden tabrakan itu juga tidak terelakkan. Bisa. Wawan Sugiarto mengabarkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, hari ini polisi menggelar olah TKP lanjutan kecelakaan kereta api Probowangi dengan minibus di Lumajang, Jawa Timur. Olah TKP ini pemirsa digelar di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Desa Randupakis, Kecamatan Kelakah. Polisi memeriksa sejumlah saksi baik yang melihat langsung kejadian maupun relawan yang menjadi penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu, termasuk masinis. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Lumajang, PT KAI Daob 9 Jember, dan stakeholder terkait penerangan jalan yang disebut tidak memadai di lokasi kecelakaan. 11 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat dalam peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan minibus dan kereta api di Lumajang, Jawa Timur. Dan berikut pemirsa identitas para korban. Seluruh korban insiden kecelakaan lalu lintas antara minibus Elf dan kereta Probowangi di Lumajang akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Besarnya santunan berkisar 50 juta rupiah dan maksimal 20 juta rupiah untuk biaya perawatan korban luka. Semua korban kecelakaan minibus Elf dan kereta api Probowangi di Lumajang, Jawa Timur akan mendapatkan santunan dan biaya perawatan dari pihak Jasara Harja. Besarnya santunan yakni masing-masing 50 juta rupiah untuk korban tewas dan biaya perawatan maksimal 20 juta rupiah untuk korban luka. 11 korban tewas akibat kecelakaan kereta api Probowangi di jalur perlintasan tanpa palang pintu di Kelakah, Lumajang telah diambil pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka masing-masing. Semua biaya perawatan dan pemulangan jenazah juga ditanggung pihak pemerintah Kabupaten Lumajang. Luka berat masih berada di ICU, 3 orang di RSUD Haryoto dan 1 orang berada di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Ya. Sejauh ini untuk status supir gimana kan? Ya, kita belum menetapkan status, masih sebagai saksi dan supir juga masih dalam kondisi trauma, tetapi yang bersangkutan sudah kita lakukan perawatan khusus supir di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Pihak Jasara Harja saat ini tengah melakukan koordinasi dengan para ahli waris guna penyerahan santunan. Jasara Harja langsung memberikan santunan untuk korban yang meninggal dunia, diserahkan kepada ahli waris masing-masing 50 juta untuk perawatan yang ada di Rumah Sakit Haryoto dan di Rumah Sakit Bayangkara. Masing-masing kita berikan garasi dokter maksimal nilai 20 juta. Sementara itu, Jasara Harja Cabang Surabaya juga akan memberikan santunan kematian sebesar 50 juta rupiah yang akan diserahkan kepada ahli waris di Rumah Duka Soekarnoto di kawasan Jalan Putat Jaya C, Surabaya. Staf Jasara Harja mendatangi Rumah Duka Gatot Hari Cahyono yang juga menjadi salah satu korban meninggal dunia. Rumah duka berlokasi di Jalan Gubeng Kertajaya 7E, Surabaya.
korban Gatot Hari Cahyono rencananya akan dimakamkan pada hari Selasa besok di Pemakaman Umum Keputih Sukolilo, Surabaya. Dari Lumajang dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.